Perkenalkan, nama saya Akmal Azaki. Saya merupakan siswa dari Job Koneto Bootcamp Data Science Online di Purwodika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari Capstone Project Modul 1 yang telah saya buat. Pada Capstone Project Modul 1 ini saya membuat sebuah program terkait data nilai siswa yang diperuntukkan kepada para pengajar. Langsung saja kita masuk ke hasil dari program yang telah saya buat di VS Code. Nah, ini merupakan hasil dari program yang telah saya buat. Pada program ini, saya mengimport beberapa modul. Pertama yaitu PInput Plus yang digunakan untuk memvalidasi ketika saya melakukan sebuah inputasi. Yang kedua yaitu saya mengimport tabulet yang digunakan untuk membuat tabel yang saya gunakan dalam program ini. Kemudian saya membuat function depth title yang berguna untuk menampilkan judul dengan garis pemisah sehingga tampilan dari program ini akan lebih bagus. Kemudian saya juga membuat function depth sort key yang berfungsi untuk mengatur pengurutan berdasarkan NIM siswa. Kemudian saya membuat function depth read student yang berfungsi untuk menampilkan data siswa. Kemudian saya juga membuat function depth read student yang berfungsi untuk membuat data siswa baru. Kemudian saya membuat function dev update students yang berfungsi untuk mengupdate data siswa ataupun mengedit data siswa. Kemudian saya membuat function dev delete students yang berfungsi untuk menghapus data siswa. Kemudian saya membuat function dev view deleted students yang berfungsi untuk melihat data siswa yang telah dihapus. Kemudian saya juga membuat dev restore deleted students yang berfungsi untuk mengembalikan data siswa yang telah terhapus. Kemudian di sini terdapat menu utama yang di mana di dalam menu utama ini terdapat data dummy yang telah saya buat. Nah, pada data dummy ini saya menggunakan data types berupa list yang di dalamnya itu terdapat dictionary. Tujuan saya menggunakan data types ini tentunya untuk memudahkan saya ketika melakukan proses pengodingan. Misalnya saya ingin mengambil data siswa dari data dummy ini. Saya hanya tinggal memanggil nama variabelnya apa, yaitu daftar student, kemudian pada indeks keberapa, karena kita menggunakan list di awalnya, kemudian kita panggil lagi key-nya apa. Kemudian program akan memunculkan values dari data yang kita inginkan. Kemudian kita coba running saja programnya. Oke, ini merupakan tampilan utama dari program yang saya buat, yaitu terdiri dari 7 menu utama. Pertama yaitu read data siswa, yang kedua create data siswa, yang ketiga update data siswa, yang keempat delete data siswa, yang kelima view deleted students, yang keenam restore deleted students, dan yang terakhir exit program. Nah, pada menu ini saya menggunakan pada program ini ya, untuk data tampilan utama ini saya menggunakan while true. Nah, saya menggunakan while true di sini, di mana ketika saya user mengklik di luar dari angka yang telah ditampilkan, misalkan 8, program itu tidak akan error ya. Kemudian program akan memunculkan pilihan tidak valid, silakan pilih kembali. Lalu bagaimana jika user mengklik string, misalkan F, ini juga tidak akan error ya, karena saya telah menggunakan PyInput Plus berupa integer ketika inputasinya. Oke, kita coba saja jalankan menu pertama yaitu read data siswa. Nah, di dalam menu read data siswa ini terdapat 3 submenu. Pertama yaitu ada seluruh data siswa, kita coba jalankan. Nah, kemudian program akan memunculkan seluruh data siswa yang ada di dalam program ini. Kemudian untuk menu kedua yaitu search siswa, saya membuat submenu search siswa ini untuk memudahkan user. Katakanlah misalnya user ingin mencari salah satu siswa, dan program ini memiliki banyak data siswa. Sehingga dengan adanya search ini akan memudahkan user mencari siswa tersebut. Kita coba jalankan. Misalnya user ingin mencari siswa yang bernama Akmal, kita tinggal tuliskan nama Akmal ataupun NIM-nya Akmal ya, Akmal.
Nah, kemudian program akan memunculkan data akmal, ya, terdiri dari NIM, nama, kemudian ada tabel yang terdapat kolom mata kuliah, kemudian kolom nilai, dan juga ada keterangan nilai rata-rata dan juga keterangan lulus. Keterangan lulus ini jika nilai rata-rata siswa itu sama dengan 80 atau di atas 80, maka siswa tersebut akan lulus. Jika nilai rata-rata siswa di bawah 80, maka keterangan yang akan muncul adalah tidak lulus. Kita coba kembali ke menu utama dan masuk ke menu kedua, yaitu create data siswa. Nah, pada menu create data siswa ini terdapat dua submenu. Pertama yaitu submenu create data siswa. Kita coba jalankan. Kemudian user diminta untuk memasukkan nama siswa yang ingin dibuat, misalkan Reza Ardian. Oke, kemudian program telah membuat NIM secara otomatis untuk Reza Ardian. Nah, tujuan saya membuat NIM secara otomatis ini untuk memudahkan user dan juga agar tidak terjadi duplikasi NIM. Langsung saja kita masukkan nilainya, misalnya 70 untuk fundamental programming, kemudian 75 untuk data analisis, dan 70 lagi untuk machine learning. Nah, kemudian data siswa tersebut telah ditambahkan ke dalam database pada program ini. Kita kembali ke menu utama dan kita coba lihat pada menu data siswa, tampilkan seluruh data siswa. Nah, Reza Ardian telah ditambahkan ke dalam database program ini. Kita kembali lagi ke menu utama dan kita coba jalankan menu keempat, yaitu menu ketiga, yaitu update data siswa. Nah, dalam menu update data siswa ini terdapat dua submenu. Pertama yaitu update data siswa. Kita coba masuk ke sini, kemudian kita masukkan NIM ataupun nama siswa yang ingin diupdate, misalkan Reza. Katakanlah di sini user salah menginput nama Reza. Kita edit namanya, masukkan nama baru, Reza Rahardian yang seharusnya. Kemudian kita kembali ke menu utama, kita masuk ke menu data siswa, kita search saja misalkan Reza. Nah, Reza telah ditampilkan, ya, telah berubah namanya ya menjadi Reza Rahardian yang awalnya Reza Ardian. Kemudian nih nilai rata-ratanya yaitu 71,67 sehingga keterangannya tidak lulus. Kita kembali lagi ke menu utama, kemudian masuk ke menu keempat yaitu delete data siswa. Nah, dalam menu dari data siswa ini terdapat dua submenu. Pertama yaitu delete data siswa. Coba kita masuk. Kemudian misalnya kita ingin menghapus Akmal ya. Tentu saja namanya Akmal. Kemudian akan muncul siswa telah dihapus sementara. Kita kembali ke menu utama. Kemudian kita masuk ke menu kelima yaitu melihat data siswa yang telah dihapus. Ya, kita masuk, kemudian kita masuk ke submenu pertama yaitu view deleted students. Nah, ini data Akmal ya yang telah dihapus. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama, kemudian kita masuk ke menu ke-6 yaitu restore deleted student. Misalnya kita ingin mengembalikan siswa yang telah dihapus ya datanya. Kita pilih satu, kemudian kita masuk. Kemudian kita pilih lagi satu ya untuk memulihkan siswa yang bernama Akmal ini. Oke, siswa telah berhasil dipulihkan. Kita kembali ke menu utama. Kita coba masuk ke menu utama lagi, ke menu pertama lagi ya, data siswa. Kemudian kita tampilkan seluruh siswa dan Akmal telah dipulihkan. Oke, kita kembali lagi ke menu utama, masuk ke menu kelima. Apakah masih ada siswa yang dihapus? Dan kita masuk ke submenu pertama dan tidak ada siswa yang dihapus. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama. Kita masuk ke menu ke-6 yaitu restore deleted student. Apakah masih ada siswa yang bisa kita restore? Masuk lagi ke menu pertama dan tidak ada siswa yang dapat dipulihkan. Kita kembali lagi ke menu utama dan sekarang kita coba masuk ke menu ke-7 yaitu exit program. Dan program telah selesai dijalankan. Nah, itulah presentasi dari hasil program yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.